A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin washabil muntajabin al-mayamin. Ikhwani jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang telah diberikan kepada kita lutuf dan hidayahnya sehingga kita dapat merasakan kenikmatan berupa iman, Islam, dan juga kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah kultum yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan dan juga peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Kita telah mengetahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kesucian. Pintu-pintu taubat Allah SWT dibukakan, dan pada bulan ini Allah SWT mengundang kepada hambanya untuk mencicipi jamuan Allah. Pada bulan Ramadan ini terdapat kejadian atau peristiwa di mana peristiwa ini menjadikan bulan ini sebagai bulan yang agung, yaitu kejadian atau peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan maghfirah, karena pada malam tersebut ibadah-ibadah seorang hamba atau ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba yang telah diundang haruslah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari dan juga memanfaatkan waktu-waktu kita dalam melakukan perbuatan baik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena pada bulan ini merupakan kesempatan kita untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang lain yang terjadi pada bulan Ramadan yaitu peristiwa yang mana ada seorang hamba, yaitu peristiwa di mana seorang hamba bertemu dengan sang kekasihnya, yaitu seorang hamba yang penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintainya, yaitu seorang hamba itu yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, yang mana pada bulan ini beliau terbunuh dan syahid, dan juga syahid di bulan yang suci dan juga di tempat yang suci, yaitu di masjid, yaitu terbunuh oleh seorang yang durhaka, yang tadinya itu mencintai dan juga orang yang hafal Al-Quran, akan tetapi dia membunuh sang imam, yaitu Ibnu Muljam. Kita telah mengetahui bahwa Imam Ali alaihissalam adalah hamba yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah. Beliau merupakan
salah satu dari Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait merupakan pusaka Nabi yang tidak boleh kita tinggalkan dan abaikan, apalagi kita memusuhi Ahlul Bait Nabi. Karena Ahlul Bait merupakan penghubung antara kita dan Rasul dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dalam usul fikih, usul kafi, yang merupakan salah satu dari 4 kitab utama mazhab Syiah, menyebutkan inni tarikun fikum amrain in akhadtum bihima lan tadillu kitab Allah azza wa jalla wa ahla baiti itrati. Yang artinya, sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 pusaka yang jika kalian mengambil atau mengikuti keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan ahlul baitku dari keturunanku atau itrahku. Di dalam hadis tersebut jelas bahwasannya ahlul bait merupakan 2 pusaka yang paling agung dan juga pusaka yang tidak boleh kita putuskan, karena ahlul bait merupakan suri tauladan setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahlul bait juga adalah penyelamat kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana di dalam sebuah doa, yaitu doa pada bulan Sya'ban, disebutkan, yaitu yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad syajaratin nubuwah wa mawli'ir risalah wa mukhtalafil malaika wa ma'dinil ilmi wa ahli baitil wahyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-fulkil jariyah bil lujajil ghamirah ya'manu man rakibaha wa yaghraku man tarakaha al-mutaqaddimu lahum marikun wal mutaakhiru anhum zahiq wal lazimu lahum lahiq. Yang artinya, ya Allah, curahkanlah salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, pohon kenabian, tempat kelahiran risalah, tempat para malaikat datang silih berganti, sumber-sumber ilmu dan ahlul bait wahyu. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, kapal laut penyelamat yang berlayar di tengah-tengah gelombang kehidupan yang dahsyat, akan aman yang menaikinya, dan akan tenggelam orang yang meninggalkannya. Orang yang mendahului mereka akan menyimpang, orang yang tertinggal dari mereka akan binasa, dan orang yang selalu bersama mereka akan menjumpai mereka. Di dalam doa tersebut jelas bahwasannya ahlul bait ini diibaratkan seperti perahu penyelamat, orang yang mendahului ahlul bait akan binasa, akan tersesat, dan juga orang yang tertinggal oleh ahlul bait akan binasa juga. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya berpegang teguh pada pusaka Rasulullah SAW. Tidak boleh kita meninggalkan mereka semua, karena mereka semua adalah kehidupan abadi untuk masa depan kita semua. Ahlul bait merupakan penghubung antara kita dan Rasul, sehingga dengan merekalah kita bisa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sejarah kehidupan para maksumin,
bahwa mereka merupakan aktor-aktor yang paling mulia, yang harus kita patuhi, yang harus kita teladani pada kehidupan mereka semua, yaitu para maksumin. Baik dari imam pertama yaitu Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada imam ke-11. Mereka sangat sabar dengan menghadapi cobaan pada masa itu. Mereka sangat sulit untuk berdakwah pada masa itu. Karena pada masa itu penguasa-penguasa sangat jauh dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka sangat tertutupi dengan hawa nafsu dan juga hasrat keinginan untuk memiliki kekuasaan, sehingga apa yang mereka lakukan, baik itu kejahatan maupun pembunuhan, mereka akan lakukan demi kekuasaan, walaupun itu ada seorang a'immah. Dari imam pertama yaitu Imam Ali sampai imam ke-11, bahwasanya mereka semua terbunuh oleh para penguasa, oleh orang-orang zalim, sehingga pada imam ke-12 yaitu setelah Imam Hasan al-Askari, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan imam yang terakhir ini yaitu Al-Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Untuk apa? Untuk menjaga beliau. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada masa itu masyarakat belum ada kesiapan, sehingga terjadilah kegaiban dan juga kegaiban sugro dan kubro. Kegaiban sugro, Al-Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif masih bisa terhubung dengan umatnya dikarenakan ada 4 wakilnya. Setelah tiada 4 wakil tersebut, maka terjadilah goib kubro. Nah, pada peristiwa ini, baik dari kehidupan para imam yang pertama yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada imam yang ke-11, bahwa kita harus mengambil ibrah dan juga sebagai para pecinta Nabi Muhammad SAW, kita seharusnya pada penantian Al-Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif, kita persiapkan untuk pertemuan kita dengan Al-Mahdi, yaitu dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan dalam rangka menyambut kezuhurannya Al-Imam Mahdi, yaitu pada saat ini, pada bulan ini merupakan bulan di mana kita memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dan memiliki kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh, yang mana amal-amal ini bisa menjadikan tebusan kita kepada Al-Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Bulan Ramadan merupakan bulan yang benar-benar pas untuk kita semua dalam
melakukan perbuatan-perbuatan baik itu kebaikan, membantu orang tua, atau bekerja, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini kita niatkan pada Allah Subhanahu wa taala, kita semua, yaitu untuk mempersiapkan kezuhuran Al-Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif. Mungkin hanya ini saja yang Ana sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pembicara